Hey, selamat datang di Engineering Talks, podcast tersosial dan terpolitik di BEM FT UPN Veteran Jakarta. Kita tepuk tangan dulu teman-teman, boleh mana suaranya? Oke, di sini kita akan mengangkat isu-isu terkini yang lagi hot news trendsetter. Dan sebelum kita mulai, kenalin dulu nih, aku Fasya dari PSDM BEM FT. Dan tentu saja aku di sini nggak sendirian, aku ditemenin sama narasumber yang kece banget. Ada Bunga Hardiana Putri atau biasa kita sapa dengan sebutan Bunga, sebagai salah satu tim dari Adkesma, Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa BEM FT UPN Veteran Jakarta. Halo Bunga. Hai teman-teman, hai Fasya. Halo. Oke Bunga, gimana keadaannya hari ini? Gimana kabarnya pagi ini? Oke, sebelumnya terima kasih banyak ya atas kesempatannya. Aku udah diundang ke acara keren banget kali ini. Kabar aku baik, kamu gimana? Baik sih, cuman sayangnya belum sarapan ya. Waduh, ya. Agak lemes. Tapi nggak apa, demi podcaster badai ini kita sanggupi Podcast aja. kece. Bener. Oke, sebelum kita berlama-lama masuk ke dalam topiknya langsung nih, menurut Bunga, aku mau tahu dong, kira-kira hot trending di Twitter akhir-akhir ini tuh apa sih yang lagi booming banget di Indonesia dibahas tuh apa ya? Trending ya, karena di Indonesia ini jujur sih timeline aku penuh banget sama ini. Karena kita lagi masa transisi dari kabinet sebelumnya ke kabinet ini, paling ya menteri-menteri di kabinet ini ya itu bener-bener TikTok aku, Twitter, Instagram, isinya kayak gituan semua. Bener kabinet merah putih ya sekarang ya yang baru. Ada Bobby Kartanegara juga katanya jadi salah satu menterinya. Oke, tapi kita nggak mau bahas terlalu jauh ke yang selingkup Indonesia gitu ya. Aku mau bahas isu-isu yang lagi hot news dibahas sama mahasiswa-mahasiswi di lingkungan kita aja nih. Kira-kira apa tuh Bunga? Oke, tadi aku pikir di Indonesia jadi aku bahas menteri-menteri kabinet itu. Kalau misalnya di lingkungan mahasiswa ya, berarti lingkungan kampus. Benar. Paling ini sih isu pelecehan seksual ya. Karena di kampus manapun, sekalipun itu kampus yang bagus, pasti ada aja isu-isu pelecehan seksual ataupun pelaku korban dari kampus-kampus itu pasti ada kayak gitu. Benar. Emang benar perlu diantisipasi banget sih isu pelecehan seksual di fakultas kampus ini tuh. Dan aku juga miris banget ya kalau misalnya dengar ada kabar tentang pelecehan seksual. Dan menurut kamu nih Bunga, gimana sih tanggapan Bunga sama orang-orang yang suka menormalisasikan adanya pelecehan seksual itu sendiri? Bahkan aku pernah dengar berita kayak ada orang tua yang ke anaknya melakukan pelecehan seksual kayak gitu. Gimana menurut pendapat Bunga? Jujur ya, orang-orang yang menormalisasikan pelecehan seksual ini, jujur aku sangat-sangat kasihan, miris banget sama pelaku. Artinya kan pelaku ini tuh dia kurang edukasi nggak sih sama pelecehan seksual ini, karena dia nggak tahu batasan-batasan mana yang bisa dikatakan pelecehan seksual, batasan mana yang bisa dikatakan bercanda. Mereka tuh nggak tahu, mereka tuh nggak dapet edukasi sejak dini. Bahkan aku pernah ya nonton video ataupun aku baca gitu ya di website kalau misalnya ada cerita dikit kali ya. Cerita dikit boleh. Biar yang denger juga, apa nih ceritanya gitu. Jadi kita bukan gibah ya teman-teman, kita cerita di sini, bukan gibah. Oke. Jadi ada anak 5 SD nih. Jadi yang 4 orang ini dia nggak dapat edukasi dari orang tuanya tentang pelecehan seksual. Jadi masih SD ya, dan satu orang ini dia udah dikasih edukasi sama orang tuanya tentang batasan-batasan ataupun area-area mana yang nggak boleh dipegang sama orang lain. Bener. Sekalipun itu orang tuanya sendiri ya. Jadi yang anak satu ini tuh dia tahu kalau misal area itu cuma boleh dipegang sama dirinya sendiri. Tapi 4 anak ini sisanya dia nggak tahu kalau misalnya ya area-area sensitif tuh nggak boleh dipegang sama orang lain selain dirinya sendiri. Jadi ya udah bercandaan 4 orang ini seputar kayak bercandaan pegang-pegang lah. Itu kan nggak normal banget ya, walaupun segender itu tuh bener-bener enggak banget kan. Iya, bener-bener harus dijaga gitu ya. Iya, beda gender. Jadi segender orang tua pun gak boleh nyentuh, apalagi yang beda gender gitu kan. Nah jadi ketika si 4 orang SD bercandaan ini tentang pegang-pegang, nah satu orang itu dia menjauh dan menolak gitu. Jadi sebenarnya ini untuk pelajaran untuk orang tua juga ya, supaya bisa ngasih edukasi ke anaknya tentang batasan-batasan. Jadi orang tua tuh nggak cuma nge-planning tentang keuangan, nge-planning kapan anak udah harus bisa jalan, bisa baca, tapi juga harus tahu kapan anak itu tuh udah boleh dikasih tahu lah tentang batasan-batasan dikasih edukasinya area, gitu ya. Iya, gitu. Karena kalau misalnya nggak dikasih tahu sejak kecil, itu tuh bisa aja berlanjut terus karena dia nggak tahu berlanjut terus sejak sampai di SMP, SMA atau bahkan tuh sampai kuliah tuh dia masih berlanjut karena nggak tahu ataupun dia taunya pas udah gede dan dia ngerasa dulu nggak ada masalah nih kalau misalnya dia melakukan hal itu. Jadi ya udah. Ya jadi emang harus berawal dari rumah ya, berawal dari lingkup paling kecil dulu. Nah, oke. Jadi selagi kita membahas tentang gitu, kira-kira faktor-faktor yang mendasari buat orang-orang ini melakukan pelecehan seksual itu apa sih menurut Bunga? Faktor itu sebenarnya banyak ya. Cuma
aku mungkin ambil yang paling sering kejadian itu tuh karena otoritas ya, otoritas. Misalnya dari orang tua yang tadi kamu sempat mention di awal tuh ya, otoritas ketika dari orang tua ataupun ayah bilang kalau misalnya mandiin anak perempuannya itu nggak apa-apa karena dia anak kandung. Padahal kan kalau kita tahu ya kalau udah bukan bayi lagi itu bukan ayah tuh nggak berhak kan. Nah jadi si anak ini tuh nggak tahu kalau misalnya ayahnya tuh nggak boleh atau kayak yaudah dia mempercayakan ayahnya lah atau bahkan nggak kepikiran kalau misalnya hal itu tuh hal perbuatan yang keji yang nggak pantas gitu. Terus juga kayak misalnya contoh deh orang pacaran atau kayak di kantor, di lingkup kantor petingginya atau bosnya melakukan hal kayak gitu ke bawahannya karena ngerasa adanya otoritas ataupun penyalahgunaan kekuasaan lah gitu. Terus juga yang kedua itu pastinya budaya yang tadi aku sempat mention di awal ya, budaya itu tuh dari orang tua itu perlu dididik. Jadi kalau misalnya budaya edukasi pelecehan seksualnya nggak ditanamin sejak kecil itu bakal berlanjut terus ke anak cucunya dia dan berimpact ke lingkungan pastinya. Kalau misalnya orang itu hidup di lingkungan yang budayanya menormalisasi ataupun nggak tahu batasan-batasan pelecehan seksual atau kayak cuma taunya tuh pelecehan seksual kalau misalnya kita melakukan kontak fisik aja nih, mereka nggak tahu kalau misalnya lontaran verbal tentang yang berbau sexuality ataupun hal semacam itu tuh juga bisa dikatakan sebagai pelecehan seksual gitu ya. Jadi nggak cuma fisik aja tapi verbal juga ya. Benar. Orang tuh banyak yang nggak tahu dan akhirnya lingkungan itu tuh tumbuh dengan menormalisasikan hal tersebut dan dijadikan candaan, batasan-batasan itu tuh nggak ada gitu benar. Iya, dan itu benar-benar miris banget sih. Benar. Berarti harus tahu boundaries lah ya buat apakah ini termasuk sexual harassment atau bukan, biar tahu boundaries dirinya sendiri. Terus tadi Bunga sempat mention kalau misalnya dia tuh nggak tahu kalau dianggap sebuah bercanda gitu. Kira-kira gimana tindakan yang harus kita lakukan kalau misalnya kita ngelihat nih, wah ini kayaknya udah nggak pantas nih, tapi malah diketawa-ketawain sama orang-orang sekitarnya. Gimana tuh kalau misalnya dihadapi sama situasi kayak gitu? Bercandaan ya, kita nggak bisa bedain bercandaan mana yang beneran gitu. Iya. Ini perlu edukasi juga ya. Jadi kalau misalnya bercandaan, kita kan udah gede, kita udah tahu ya bercandaan. Tujuan kita bercanda tuh ya pasti untuk orang terhibur, orang senang, orang ketawa. Tapi kalau misalnya bercandaan itu udah mention masalah gender atau masalah sexuality ya maksudnya, masalah sexuality dan bercandaan itu tuh menyinggung orang, ngebuat orang gak nyaman, ngebuat orang merasa terancam eksistensinya, itu namanya bukan bercandaan gak sih? Iya benar, harus hati-hati juga ya. Kita nggak tahu perasaan orang lain lah ya. Harus peka kalau misalnya orang itu dibercandain tentang sexuality-nya dan orang itu ngerasa gak nyaman, ya pastinya itu udah masuk pelecehan seksual. Benar, setuju. Bercandaan kan kita banyak ya perlu dibercandain di dunia itu, banyak yang perlu bercandain tentang seksual gitu ya. Kenapa harus bercandaan tentang sexuality, pemilihan kosakata, terus juga pemilihan kata-kata dalam berbicara dalam candaan tuh juga perlu dipilah-pilih. Kalau misalnya sexuality ya nggak usah lah dibawa bercanda-canda, itu kan pelecehan masuknya. Ya takutnya tersinggung nantinya, kan jatuhnya jadi merugikan juga, kita jadi sama-sama nggak enak gitu ya kalau misalnya ada kayak omongan-omongan ke arah sana, jadi mending dihindari aja nggak sih teman-teman? Dan kita nggak tahu kan kalau misalnya korban itu ngerasa mungkin dari sisi orang yang ngajakin bercanda, ini sepele, bercanda ini doang, tapi kan korban nggak tahu kalau misalnya ternyata apakah ada trauma tentang hal itu, atau kayak menyinggung di sebelumnya gitu ya. Iya, menyinggung tentang hal-hal diri dia, kan kita juga nggak tahu ya, orang itu pasti ngerasa nggak nyaman banget kalau misalnya dibercandain tentang hal-hal kayak gitu. Oke. Jadi kita juga sebaiknya membatasi aja kalau misalnya ada kayak bercanda-bercanda tentang sexuality, udah dihilangkan aja lah, nggak usah dibahas ke situ lah ya. Ada pembahasan yang lain yang lebih menarik, kayak dengerin podcast ini minimal daripada harus kita ngomongin tentang sexuality buat bercanda doang, mending dengerin podcast ini aja nggak sih? Oke, selain tadi kita udah ngomongin tentang boundaries dan lain-lain, aku mau tahu dong kira-kira ada nggak sih orang di sekitar Bunga itu yang hampir bahkan dia pernah gitu menjadi salah satu korban dan terkena pelecehan seksual itu sendiri? Kalau teman dekat ya atau kerabat, alhamdulillah, dan aku nggak mau amit-amit banget ya, nggak ada, alhamdulillah ya. Iya, dan aku juga belum pernah dapat aduan ataupun cerita dari teman-teman terdekat aku terkait pelecehan seksual ini. Cuma aku pernah ada di satu komunitas, aku join komunitas dan ternyata di komunitas itu ada kejadian pelecehan seksual, baik itu dari pelaku maupun si korbannya. Jadi emang aku, pelaku dan korban ini ada di satu komunitas yang sama. Aduh serem banget itu. Iya. Terus gimana tuh? Ya aku ngelihatnya benar-benar kaget banget pasti ya, kaget banget, miris banget. Apalagi ya walaupun aku nggak deket secara personal kepada pelaku dan korban, cuma aku kenal kan karena di satu komunitas tahu yang sama. Gitu ya? Iya tahu. Benar.
Dan aku ngeliatnya jujur sedih banget ya, aku cerita sedikit mungkin. Bener gak apa-apa, Karena sharing kita, iya, bukan iya. gibah, kita sharing Betul, ini. kita sharing. Bukan gibah ya teman-teman, kita sharing di sini. Oke, lanjut. Kalau dari sisi pelaku pastinya dia karena udah kena sanksi sosial ya, isi jadi benar. ya udah dia nggak nyaman kemana-mana pastinya, karena kalau misalnya dia kesini pasti dilirik aneh, atau dia udah nggak dikasih panggung lah, bahkan masa depannya pun bisa aja terancam gitu kalau misalnya mau melanjutkan perjalanan dia, atau kayak dia punya mimpi A nih, udah terputus lah di situ karena title dia sebagai pelaku pelecehan seksual ini. Kalau dari sisi korban pastinya si korban ini tuh jadi yang ngerasa apa ya, trauma pasti, kayak keluar dia jadi takut, terus juga sikapnya dia tuh sikap yang ceria periang, terus karena emang karena adanya kejadian itu dia jadi yang sedih, jadi murung, mungkin ngerasa dia bersalah, atau ngerasa dia tuh udah nggak suci lagi gitu kan, orang mikirnya. Cuma kan ya emang hal-hal kayak gitu tuh benar-benar miris banget sih. Dan aku dengarnya kayak sedih juga gitu. Bener-bener ya, pelecehan seksual ini bukan tentang hasrat doang ya, tapi kita juga bisa controlling buat pelecehan seksual ini terjadi atau enggak, kita harus defend juga dan lain-lain. Kira-kira tadi udah membahas tentang si korban. Menurut Bunga, si korban ini bisa mendapatkan dampak jangka pendek dan jangka panjang tuh kayak gimana sih dari sisi korbannya ya? Ngomong-ngomongin dampak ya, pastinya ada sih short term, long termnya ya. Kalau short term, kita mungkin ngomongin dari jangka pendeknya dulu ya. Ketika si korban itu mendapatkan perilaku pelecehan seksual dari si pelaku, itu pastinya si korban ngerasa dirinya langsung murung ya, ngerasa gak nyaman, ngerasa gak worth it, dia kemana-mana rasa ada yang ngeliatin dan menganggap dia aneh, atau kayak pandangan-pandangan orang lain terhadap dia tuh udah sebelah mata gitu lah ya. ya. Karena dia korban pelecehan seksual kayak gitu. Nah itu sebenarnya yang kasian banget ya. Dia jadi, misalnya dia seorang mahasiswa, dia jadi takut buat keluar dari rumah atau dari kosannya dia takut buat kuliah. Jadi di situ dia nggak produktif ya nggak sih, karena terhambat di situ. Dia mau kuliah jadi kayak takut dipandang orang, takut ketemu orang, atau bahkan paling parah lagi takut ketemu sama si pelaku. Kalau misalnya si pelaku ini tuh gak diberikan sanksi yang bener-bener sepadan gitu ya. Benar. Apalagi kalau udah menimbulkan trauma yang mendalam banget buat si korban ya. Bener. Kalau jangka panjangnya pastinya itu berawal dari jangka pendek ya. Kalau misalnya si korban ini nggak cepet-cepet dikasih pemulihan, nggak cepet-cepet dikasih penanganan dari pihak yang emang ada di ranah itu, ya bisa aja si korban jadi depresi, kena gangguan mental. Apalagi kalau misalnya si korban itu nggak punya teman buat cerita, dia nggak tahu harus kemana, dia nggak tahu harus ngadu ini kemana, nggak tahu harus pelaku tuh gimana kabarnya, apakah masih berkeliaran kah, apakah masih melakukan hal-hal serupa kah, dia masih mendem dirinya sendiri dan berakhir dia bisa aja mengakhiri hidupnya. Itu yang paling parah gitu itu ya. Paling parah banget. Jadi nggak boleh ada rasa yang terpendam sampai ntar meledak gitu ya. Iya, jadi benar. Si korban tuh kena lah udah mentalnya. Karena kan kalau misalnya fisik, kita ngomongin masalah fisik gitu ya, fisik 1 minggu 2 minggu, misalnya kita jatuh 1 minggu 2 minggu ya udah sembuh gitu, kita ke dokter dikasih obat sembuh. Cuman kalau kena mentalnya, kita udah yang kita nggak ngejamin seumur hidup dia bisa sembuh gitu. Ya jadi benar-benar perlu diantisipasi, karena dampaknya itu nggak main-main banget. Bisa aja dia merubah kepribadian dari si korban. Kalau misalnya tadi ngomongin dari teman satu komunitasku, itu juga benar-benar parah banget ya dampaknya. Jadi kita harus bersuara lah ya, buat dimana kalau suara kita ini bisa dikeluarkan, dilontarkan sebagai kekuatan buat perubahan kita ya. Kita membawa keadilan, apalagi kalau kita sebagai ladies, wanita-wanita kayak gini tuh kita harus stronger lah ya. Iya, harus sama-sama peka. Benar. Wanita itu pasti manusia feeling, banyak benar, perasaan. setuju Jadi banget. ya sesama kita wanita harus peka kalau misalnya ada yang mengalami hal serupa. Bisa sharing-sharing juga ke teman-teman sekitarnya ya. Benar-benar. Atau enggak, gimana sih cara kita buat merespon tentang si korban ini? Kayak apalagi kalau misalnya korbannya ini berada di sekitar kita. Ya aku sendiri juga bingung lah kalau misalnya aku menerima cerita kayak gue habis gini. Gue tuh aku tuh jujur kayak bingung lah gimana harus merespon tentang hal itu, karena itu menurut aku tuh kayak sensitif banget lah ya. Apalagi kalau misalnya aku tuh ngasih saran ke dia kayak takut salah, takut menyinggung, apalagi kayak misalnya aku juga nggak pernah, alhamdulillahnya nggak pernah di situasi kayak gitu. Menurut Bunga gimana cara kita merespon untuk hal-hal yang terjadi di sekitar kita kayak gitu? Nah ini juga perlu untuk PR juga untuk semua pemerintah.
kalau misalnya edukasi pelecehan seksual tuh juga benar-benar perlu di-highlight banget gimana cara kita merespon korban. Yang pastinya nomor satu itu tuh nggak boleh kita yang namanya menghakimi si korban. Jadi instead of kita nanya kenapa lu berpakaian kayak gitu, kenapa kemarin nggak ngelawan aja, kenapa kita nggak full nyalahin si pelaku, karena kan kejadian pelecehan seksual itu tuh semuanya ada di pelaku kan, kendali, kontrol, semuanya itu ada di pelaku. Karena ya korban nggak salah, korban mau cara berpakaiannya kayak gimana, cara dia bersikap kayak gimana, itu tuh nggak salah, karena semua kendali, semua hal itu tuh ada di pelaku. Nah pastinya kita nggak boleh menghakimi itu. Terus juga yang kedua pastinya kita harus tahu nih step by stepnya ketika teman kita mengalami hal kayak gitu, atau kayak orang terdekat, kerabat kita ngalamin hal serupa, kita harus lapor kemana. Nah ini juga yang perlu PR untuk meningkatkan branding pelaporan-pelaporan, karena pasti yang kayak tadi kamu bilang ya, kita juga masih bingung nih harus lapor kemana, hal-hal yang komunitas yang terpercaya untuk menangani kasus kekerasan seksual itu tuh siapa-siapa aja, kita juga masih bingung. Nah disitulah peran pemerintah dan juga peran kita sebagai mahasiswa gimana supaya kita bisa meningkatkan branding untuk pelaporan kekerasan seksual ini. Dan step by step kalau misalnya cara kita merespon korban itu, kalau misalnya kena pelecehan seksual itu kayak gimana, yang pasti kita harus ngedampingin dia, kita harus kasih respon positif terhadap emosionalnya dia, mendampingi sampai si pelaku ini tuh mendapat sanksi ya, dari sanksi sosial atau sanksi hukum gitu ya, dari emang pihak yang berwajib yang ada di ranah itu gitu. Bener. Kira-kira kalau misalnya kita kayak mendapatkan sanksi sosial dari si pelaku gitu, kita ngelihat pelaku nih, tadi kan kita udah respon ke korban gitu, gimana caranya kalau kita ngerespon si pelaku, kayak kita udah tahu nih beritanya beredar kayak si A ini melakukan kayak gini-gini, terus kita gimana tuh ngerespon si pelaku yang melakukan terindikasi melakukan pelecehan seksual gitu? Kalau menurut aku sih gak usah dikasih panggung ya, pelaku kalau bisa ya udahlah tempel aja mukanya di mana-mana biar orang tuh diviralin gitu ya. Iya, bikin thread di Twitter gitu ya, biar malu sekalian, karena itu benar-benar perilaku yang keji banget, yang dampaknya juga nggak main-main gitu. Bener. Bahkan pencurian aja menurut aku nggak separah pelecehan seksual ini, karena pelecehan seksual itu udah benar-benar parah banget sih, karena mengganggu, nggak cuma merugikan diri dia sendiri ya, tapi merugikan orang lain gitu. Jadi kalau perlu dipampang muka di mana-mana ya udahlah sekalian aja malu-maluin sekalian gitu, nggak usah dikasih panggung lagi. Atau ya, bahkan kasih panggung ya, di blacklist, misalnya dia mau lamar di perusahaan, di blacklist ya lu blacklist sekalian aja gitu. Karena mana mau juga sih perusahaan nerima ada oknum-oknum kayak gitu, ya nggak gitu. Jelas saya mereka ini pasti merugikan perusahaan banget ya kalau misalnya bener. Itu kan penyakit, berarti pelecehan seksual, pelaku pelecehan seksual itu kan penyakit ya, bisa aja kambuh suatu saat. Kalau misalnya tetap dikasih panggung, tetap dikasih kesempatan, itu kayak kesannya kita juga membiarkan kekerasan terjadi lagi kalau itu. Jadi ya udah, gimana sih kalau misalnya kayak kita udah tahu nih dia tuh, tapi hanya rumor doang gitu, kayak kita nggak tahu apakah si pelakunya ini beneran pelaku atau enggak. Kita kan nggak tahu ya dari kacamata pelaku sama korbannya ini, apakah mereka sama-sama concern berdua gitu kan, atau emang si pelaku ini melakukan pelecehan seksual gitu ke korban. Gimana caranya kita menanggapi hal-hal yang simpang siur juga, kita nggak tahu kebenarannya apa segala macam, apakah kita ya ngikutin aja dengan berita-berita yang beredar atau kayak gimana gitu. Itu dia sih fungsinya komunitas-komunitas yang ada di pelecehan seksual. Dan kalau misalnya di kampus kan kita punya Satgas PPKS ya, yang emang fungsinya kayak menyelidiki gimana pelecehan seksual ini. Dan pastinya yang pertama kita tanyain adalah dari sisi korban, gimana si korban mendapatkan pelecehan, gimana tindak lanjutnya, kenapa mendapat hal seperti itu. Kita juga perlu tahu runtutan kejadian dialami itu tuh kayak gimana, kita juga perlu tahu. Dan di situ juga fungsi komunitas-komunitas, maksudnya kayak fungsi Satgas PPKS gitu ya, fungsi lembaga-lembaga yang ada di bidang itu tuh juga perlu menyelidiki dan nggak menyepelekan ataupun langsung gerak cepet lah atas kalau misalnya kita dapat laporan, lembaga-lembaga tersebut tuh udah langsung gerak gitu ya, gerak cepet, gercep. Bener. Jadi kita juga nggak bisa tuh menerima informasi kayak langsung dipercaya aja gitu, biar kayak pihak-pihak yang berwajib dulu yang menangani, disaling komunikasikan dulu gitu ya, Bunga. Iya. Kalau misalnya kita kayak menanggapi hal-hal kayak gitu dan kita nggak tahu nih apakah itu benar atau salah gitu, kita sebaiknya percaya aja sama rumor atau nunggu nih kabar yang benar beredar dari Satgas tersebut gitu? Dari Satgas sih pastinya. Satgas ya? Kita kalau misalnya ini nggak sih, kamu pasti tahu lah ya, kalau misalnya antara mahasiswa A ke mahasiswa B itu pasti omongannya udah beda. Iya benar. Sampai ke D tuh omongannya udah ngelantur banget. Ada yang ditambah-tambahin kan? Iya, ada yang ditambah-tambahin. A ke B ini, B ke C ini, C ke D udah beda lagi. Pasti dari A ke D
langsung kayak udah beda banget ya. Jadi kita benar-benar tunggu informasi yang benar-benar resmi, tindak lanjutnya gimana dari lembaga tersebut. Terus juga pastinya kita ngedampingin si korban ya. Ya benar, Kita nggak boleh perlu dilupain ya si korbannya juga ya. Ya kita juga nggak perlu lah kita nanya-nanya kenapa kemarin, kenapa kejadian kayak gini kayak gitu, itu nggak usah lah ditanya-tanya, tapi lebih kayak ke dukungan aja. Benar. Lu nggak salah, lu emang lu korban berhak gitu dapat ya. pemulihan dan lain semacamnya. Benar. Karena kalau kita ungkit lagi pastinya bakal nyimpen trauma ya. Dia kayak harus ngulit-ngulitin lagi, harus nyeritain lagi, ngulit-ngulitin kayak ngungkit trauma dia kayak gitu. Bener. Mungkin kita bisa support kayak bantu ngajak ke PIK gitu ya, liburan gitu kan nggak apa-apa dong, Boleh boleh dong. dong. Kita bantu dia buat Iya, refreshing sampai ke dia bilang korban. enggak, lu nggak salah, itu Bener. salah. Selain moral support kita juga ada actionnya gitu. Ngajak Boleh. Ragunan mungkin kan boleh ya. Mau. Boleh. Saya juga mau. Boleh. Jadi nggak ada yang pantas buat diperlakukan dan merendahkan martabat gitu ya. Jadi kita juga sebagai wanita-wanita juga harus melindungi diri ya, kita harus self defense, kita juga harus tahu gimana caranya batasan-batasannya, apakah ini termasuk pelecehan atau bukan. Jadi sebagai apalagi girls gitu kan harus merasa aman dan dihormati juga dong. Bener. Oke, setuju. Kira-kira kalau misalnya di lingkungan FT nih, kita ada adkesma nggak sih ini di lingkungan FT ini buat ngurusin kayak gini? Ada dong. Oke, gimana tuh caranya kalau misalnya ada di lingkungan sekitar kita ini? Kalau di lingkup FT ya, FT UPN Veteran Jakarta, dari teman-teman Adkesma, dari aku dan teman Adkesma lainnya, itu pastinya ada program kerja yang emang fokus terhadap pelecehan seksual. Itu ada namanya advocate. Advokasi care. Ayo. Nggak apa-apa. Boleh. Ya namanya advokasi care. Informasi. Bener. Gitu. Jadi di advokasi care itu kita kayak kasih edukasi lah tentang pelecehan seksual. Kalau misalnya teman-teman lihat di Instagram BEM FT UPN Veteran Jakarta ya, di advocate terakhir itu kita kayak ngasih tahu supaya gimana sih kalau pakai bantu ya, ada keyword kita tuh ada keyword bantu. B itu apa, A itu apa, N apa, T apa, U apa, itu silakan dilihat ya teman-teman. Dilihat sendiri ya, biar kepo. Iya, biar di follow juga bisa kan? Iya, nambahin followers. Iya. Boleh. Nah iya, jadi di situ ya, di advocate itu kita kasih tahu teman-teman kalau misalnya pelecehan seksual itu bukan permasalahan yang sepele, dan gimana sih supaya kita bisa bantu teman-teman. Terus juga dari teman-teman Adkesma ada ini ya, kemarin kita sempat audiensi dengan Pak Nanang selaku Wadik 3 di FT UPN Veteran Jakarta tentang gimana sih alur pelaporan kekerasan seksual ini tuh bisa membantu si korban gitu. Jadi nanti dari teman-teman Adkesma bakal ngewadahin teman-teman kalau misalnya sekiranya amit-amit ya, semoga sih nggak ada ya. Semoga nggak ada lah ya. Doa yang baik-baik aja ya. Benar-benar mendapat perilaku nggak senonoh atau mendapat perilaku pelecehan seksual, itu bisa dilaporkan ke teman-teman Adkesma, dan jangan khawatir, pastinya identitas itu akan disamarkan ya. Iya, anonim. Benar. Benar. Yang nantinya bakal kita tindak lanjut ke lembaga Satgas PPKS dan nantinya bakal diproses juga gitu. Benar. Oke, kita udah membahas banyak banget tentang pelecehan seksual, but last but not least ada satu pertanyaan lagi yang pengen banget aku dengar dari narasumber kita. Kira-kira sanksi tindak lanjut apa nih yang cocok buat para pelaku? Dan aku mau tahu dong, kira-kira Bunga punya pesan atau sepatah dua kata untuk para korban di luar sana yang menjadi salah satu korban pelecehan seksual. Sanksi ya, harapan untuk pelaku ya. Waduh, iya boleh. Pastinya harapan untuk pelaku sih bertanggung jawab atas tindak lanjutnya, dan pastinya dikasih sanksi sosial, sanksi hukuman itu harus banget dikasih ke pelaku supaya si pelaku ini tuh nggak melakukan hal serupa lagi. Bayangin gak sih kalau misalnya nggak dikasih sanksi, orang tuh pasti bakal longgar kan sama hukum dan aturan pelecehan seksual ini. Dan kalau bisa si pelaku pelecehan seksual itu dikasih rehabilitas lah, layaknya pelaku konsumsi narkoba, dikasih rehabilitas. Nanti di rehabilitas itu tuh pelaku dikasih edukasi, terus juga ya kita kasih edukasi lagi gimana supaya si pelaku tuh nggak melakukan hal serupa, nggak mengulangi hal yang sama gitu ya. Iya, karena ya itu dampaknya udah parah banget. Bener. Dan kalau misalnya untuk korban ya, pesan aku untuk korban boleh didengarkan ya narasumber kita untuk pesan-pesan salah satu korban di luar sana. Ya, pesan untuk korban, jangan pernah merasa sendiri karena kita di sini bareng-bareng, dan jangan takut untuk speak up juga ya teman-teman, karena kalian nggak salah, ini bukan salah kalian, karena yang perlu kita hakimi adalah dari sisi pelaku, dari korban adalah nggak salah sepenuhnya gitu. Jadi jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah takut untuk speak up. Dan untuk teman-teman semua, kita harus tahu ya, edukasi, kita harus temenin
korban, kita harus kasih respon positif terhadap si korban, dan juga kita harus tahu kalau misalnya si korban itu tuh nggak salah, dan kita harus juga tahu kalau misalnya si korban ataupun teman kita ada yang merasakan pelecehan seksual, itu kita harus lapor kemana, kita juga harus tahu. Bener, kayak yang tadi udah dijelasin sama Bunga gimana flow-nya, kita harus melaporkan tentang pelecehan seksual itu sendiri. Jadi setiap tindakan pelecehan itu sebuah pelanggaran kemanusiaan ya, yang nggak seharusnya diterima oleh siapapun, mau dia wanita, mau dia pria, mau dia siapapun jobnya, kayak nggak pantas aja buat menerima pelecehan seksual itu sendiri. Oke teman-teman, itu tadi obrolan menarik dan seru kita tentang pelecehan seksual. Aku Fasya bersama narasumber kece kita. Aku Bunga. Kita pamit undur diri teman-teman. Sampai jumpa di podcast e-talks episode selanjutnya. Dadah. Dadah. Thank you teman-teman. Terima kasih teman-teman.